Kita mulai, Kak. Hmm. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Widih, mantap. Halo pemirsa semuanya. Nama saya Abizul Fikri Yuswan. Nomor absen saya 14 dari kelas X MIPA E. Hari ini tanggal berapa ya, Kak? Hari ini itu Tanggal 2 September. tanggal 2 September. Ya, hari Kamis. Nah, insya Allah saya sama Kak Fatur. Kak Fatur dari kelas berapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Bagus Fatur Rahman dari kelas 11 IPSC. Oke, mantap. Oke. Siap. Insya Allah hari ini kita akan wawancarain Kak Fatur. Saya milih Kak Fatur itu karena kan Kak Fatur itu teman raih saya. Jadi saya juga pengen tahu nih pandangan Kak Fatur gimana tentang wawancara ini gitu. Oke deh, lanjut tadi ya. Di pertanyaannya nih. Insya Allah nanti judulnya itu tentang kondisi dalam warna hati masyarakat gitu. Dalam masa pandemi. Susah nih. Tenang. Main. Oke. Pertama itu, kalau menurut Kak Fatur itu waktu pertama masuk pandemi rasanya gimana, Kak? Rasanya? Felix-nya Kak Fatur itu gimana? Pas awal-awal sih takut kena terinfeksi, karena kan di sini kan ada keluarga, 2 orang tua saya punya penyakit bawaan tuh, dua-duanya punya stroke. Terus khawatir aja, cuman makin kesini kayak udah kebiasa gitu. Iya. Oh gitu ya, agak takut gitu ya, kayak deg-degan gitu ya. Iya. Cuman maaf dipotong. Ada rasa enaknya pas lagi waktu itu diumumin 2 minggu libur tuh. Awal-awal kan 2 minggu libur, cuman 2 minggu libur malah setahun. Iya, nggak nyangka gitu kan. Tiba-tiba sana aja. Iya, cuma 2 minggu padahal. Mantap sih ya. Oke deh. Kalau menurut Kak Fatur itu, mengolah hati itu penting nggak sih, Kak? Misalnya kan tadi Kak Fatur kayak waktu pertama kali itu kayak takut gitu, Kak. Itu menurut Kak Fatur penting nggak, Kak? Maksudnya mengolah kita rasanya itu gimana? Penting sih, Cuk. Waktu itu kan sedikit kayak keganggu ya. Waktu itu lagi akhir semester waktu itu. Lagi pengen lulusan juga tuh. Nah, udah pandemi kayak gini, terus khawatir sama orang tua. Nah, harus dikontrol juga sih, harus dikelola hatinya. Tapi sifatnya harus tegas, harus kuat, harus berani ngadepin pandemi ini juga. Aduh, mantap sih Kak Fatur. Kalau menurut Kak Fatur sendiri, kalau misalnya semua orang punya spirit kayak gitu, Kak, misalnya hatinya kuat, hatinya berani gitu, Kak, dalam pandemi ini, menurut Kak Fatur akan membuat perubahan nggak sih, Kak? Akan dalam tanda kutip bisa mengalahkan gitu, Kak? Ceritanya gitu. Bisa sih. Kalau orang-orang sebenarnya kalau takut sih ya wajar, karena setiap orang manusia kan punya rasa kekhawatiran tersendiri juga kan ya. Nah, tapi kalau ngadepin dengan berani, dengan bukan berani juga sih, kayak lebih nggak takut lah kayak gitu. Kan kalau kata orang bilang, kalau semakin takut tuh malah imun makin turun. Terus kalau misalnya kamu berani sama pandemi ini, tapi berani itu dalam tanda kutip, bukan berani nggak pakai masker, ya keluar di tempat kerumunan, bukan. Maksudnya berani itu ngadepin situasi yang kayak gini lah. Iya. Hatinya mantep gitu ya, Kak ya. Harus gimana gitu ya. Mantep. Kalau menurut Kak Fatur sendiri, dalam pandemi ini ada harta karun nggak sih, Kak, dalam tanda kutip yang bisa kita ambil gitu, Kak, yang bisa kita dalam sudut pandang ini, Kak, gitu, Kak? Ada sih, karena lebih dekat sama keluarga, lebih lebih belajar sekarang juga lebih fokus banget. Karena kan kalau di sekolah tuh kadang main-main, pulang sekolah main, terus kadang main futsal juga. Cuman kalau sekarang kan lebih banyak di rumah, lebih banyak belajar, bantu orang tua juga gitu. Iya sih, bener. Jadi lebih fokus gitu ya, kayak. Iya. Mantep. Kalau terakhir nih, Kak, menurut Kak Fatur, pesan apa, Kak, yang mau Kakak sampaikan ke pemirsa semuanya
dalam kata-kata singkat tentang pandemi ini, Kak. Pesan apa yang ingin Kakak sampaikan? Biar hatinya itu mantep, Kak. Oh ya, buat orang-orang yang di sono, yang dimanapun berada, jangan takut sih sama pandemi kayak gini. Ya takut boleh, cuman jangan takut berlebihan, karena semakin kamu takut, itu imun kamu bakal turun, terus semakin nggak bisa percaya diri sama pandemi ini juga gitu. Jadi langsung ngedown gitu ya, Kak? Langsung ngedown gitu. Mantap. Oke, Kak. Kalau Udah dari 5 menit. Kenapa? Udah 5 menit. Mungkin udah sih kayaknya. Atau kurang juga nanti bisa. Soalnya kan ada 2 nanti. Nanti kita gabungin gitu. Siap. Alhamdulillah. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Fatur yang udah jadi narasumber tercinta kita. Widih. Makasih ya, Kak. Ya, siap. Sehat-sehat terus, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Om? Alhamdulillah sehat. Pemirsa, nama saya Bisul Fikri Yuswan dari kelas X MIPA E. Nomor absen saya 14. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 30 Agustus. Kita akan wawancarin Om Kece ini. Oke, siap. Oke. Saya memilih Om ini karena Om ini sering kesini. Habis itu saya juga penasaran menanya Omnya tentang kondisi masyarakat di sini gimana gitu. Nah, oke. Lanjut aja Om ya? Iya, siap. Kalau menurut Om, waktu pertama kali masuk pandemi itu rasanya gimana Om? Kalau menurut saya sih kan jualan itu terutama ya, soalnya kan sehari-hari itu pendapatan dari penjualan. Terus selama pertama itu Parah banget Om ya? Jadi hasil kita itu jauh, yang paling bisa buat makan aja. Kadang dapat 4 bulan. Sekarang sih udah kesininya alhamdulillah mulai ada baikan. Istilahnya nggak turun 50% banget lah. Ya sama ada lah. Siap. Oh, menurut Om di saat agak susah gitu Om, hati Om gimana Om? Cara biar Om nggak nyerah gitu Om? Ya kita tetap semangat, kan kita punya anak, sama aja sekolah. Harus beli ini itu tetap semangat, yang penting usaha dulu. Kalau misalnya diterima ya Allah yang penting kita bersyukur itu. Oh, bener bersyukur Om ya? Iya. Pemirsa bersyukur Om. Benar Om ya. Oh ya Om, menurut Om dengan hati yang mantap seperti itu, dalam tanda kutip kita bisa mengalahkan ya sih Om COVID ini. Misalnya kalau semua orang punya semangat kayak Om gitu Om, nggak nyerah gimana gitu. Sebenarnya intinya kita harus tetap berjuang lah untuk keluarga ya. Iya. Tapi jangan lupa lah kita punya ikhtiar, terus kita selalu berdoa. Yang penting kalau kita kan ada Islam, harus sholat dan selalu bersyukur. Itu udah berapa Om? Udah enak gitu ya? Udah enak, jadi hati tenang gitu, nggak terlalu ya. Kita kan di dunia itu hidup hanya sementara. Jadi ya yang penting keluarga bisa makan dulu aja, dan itu udah senang. Kalau menurut Om kasih pesan apa Om singkat kepada pemirsa semuanya untuk tetap hatinya itu tetap semangat Om ya? Ya kalau menurut saya pribadi ya, bagi saya COVID ini pelajaran yang sangat berharga lah. Begitu pelajaran Om ya? Pelajaran berharga, soalnya kalau COVID ini semua, bukan saya yang merasakan, pasti semua rakyat kecil kayak saya ini pasti merasakan. Intinya dari penjualan, dari hasil kita itu pasti jauh lah. Cuma ya kembali lagi ke awal, kita bersyukur karena kita masih bisa usaha dan tetap bisa menafkahi anak dan istri. Itu menurut keren Om. Gitu aja Om. Cukup pemirsa ya. Makasih banyak Om ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Semoga Bang Apif tetap semangat. Amin. Doain Om. Siap. Semangat terus Om ya. Ya. Semoga Om semangat juga. Amin. Siap. Yaudah pemirsa, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Om. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai nih di akhir penghujung acara kita, wawancara kali pada kasih kesempatan kali ini.
Masya Allah banget tadi dari awal, dari Kak Fatur, perwakilan dari SMA 3, habis itu dari Pak Mulyono. Jadi kalau saya akan berikan kesimpulan dan insya Allah saran-saran saya di akhir kesempatan kali ini. Jadi pertama dari kesimpulannya, dari videonya Kak Fatur itu, wah keren banget. Saya itu merasa Kak Fatur itu bilang kan, kita itu awal-awal itu takut cemas gitu, soalnya kan ada pandemi baru, jadi rasanya itu nggak pasti, apalagi kalau Kak Fatur itu, keluarga Kak Fatur, keluarganya ada yang punya penyakit turunan juga. Jadi tapi alhamdulillah sih kata Kak Fatur, makin kesini makin enak gitu ya, makin nggak takut lagi. Jadi pesannya Kak Fatur itu, kita jangan takut berlebihan, karena katanya kalau kita takut imun kita malah nurun, jadi makin salah gitu. Nah gitu, kalau menurut saya sih saya setuju banget sama Kak Fatur. Jadi kayak kondisi hati kita itu emang mempengaruhi banget perilaku kita gitu. Saran-saran dari saya, jadi bener sih kata Kak Fatur, hati itu penting diolah, hati itu penting, apalagi kita sekarang saat pelajar ya, saat kita belajar itu kalau menurut saya nih ya, kita tuh hati kita itu mau kemana gitu. Misalnya pagi-pagi kita berdoa dulu, berdoa ya Allah semoga ilmu hari ini berkah. Jadi dari awal kalau kita insya Allah kita udah set goal, kita udah hati kita itu di posisi yang pas gitu, bangkunya pas, pandangannya pas, insya Allah sukses dunia akhirat, amin amin. Nah yang kedua itu sama Pak Mulyono, keren banget, gak kalah kerennya tadi Pak Mulyono. Pak Mulyono itu penjual susu keliling, saya juga sering beli teman rumah saya, enak banget sih emang susunya. Kalau kata Pak Mulyono itu yang paling penting itu bersyukur. Jadi tambahan saran dari saya itu kena banget sih sama yang bersyukur itu. Soalnya kalau saya pikir lagi, gimana ya, soalnya kalau kita nggak bersyukur itu, kalau satu aja kita syukurin, nikmat yang kita syukurin, pasti kita akan dapat 1000. Kalau kita punya nikmat 1000, kita nggak bersyukur, kita malah ke belakang gitu istilahnya. Kita malah, aduh apa sih ini segini doang. Kalau kata saya kita dapat -1, bukannya dapat plus malah -1. Kenapa kita malah dapat kesengsaraan gitu? Karena kita nggak pernah menghargai gitu nikmat-nikmat yang selama ini mungkin kita pikir seperti sebelum pandemi. Kita pikir kan, wah keluar, kita nggak syukurin gitu, bisa keluar, bisa beramai-ramai gitu kan, nongkrong, bisa main bola. Kalau sekarang kan waktu nikmat itu diambil sedikit, wah kita kacau balau gitu misalnya. Jadi alhamdulillah banget sih, maksudnya selalu bersyukur, soalnya kita kan nggak tahu, maksudnya kita nggak pernah bisa hitung nikmat yang kita punya, kita juga nggak tahu kedepannya akan seperti apa, soalnya kan masa depan itu nggak ada yang tahu ya. Jadi nikmatilah apa yang kita dapetin yang sudah kita dapetin hari ini gitu. Jadi indah banget sih, keren dari Pak Mulyono. Jadi kalau dari saya sih itu aja sih saran-saran dan kesimpulan saya. Jadi kesimpulannya itu, hati itu penting ya guys. Hati itu merupakan raja dari seluruh tubuh manusia. Jadi kita jangan remehin ini hati kita yang kuat ini. Insya Allah kalau hatinya pas, kalau hatinya insya Allah, kalau hatinya bagus, hatinya mulia istilahnya, insya Allah pasti akan bahagia, akan sukses, akan kedepannya insya Allah akan mudah. Semoga akan dipermudah semuanya, berkah semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.